Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bilangan positif, negatif. Nah, kalau di penjumlahan dan pengurangan di pertemuan sebelumnya, itu ada konsep yang sebenarnya, ada juga yang pengurangan diubah jadi penjumlahan, lalu ada juga konsep dengan tips gitu ya. Nah, sekarang untuk perkalian pembagian hanya ada satu aturan, di mana aturannya tersebut sama antara perkalian maupun pembagian. Untuk perkalian, ya, itu aturannya adalah jika bilangan positif dikali bilangan positif itu akan jadi bilangan positif. Begitu juga dengan jika bilangan negatif dikali bilangan negatif itu juga menjadi bilangan positif. Oke, jadi kalau sama tandanya itu jadi bilangan positif. Lalu jika berbeda seperti positif dikali negatif itu akan jadi negatif, dan negatif dikali positif itu juga akan jadi negatif. Oke, kita coba terapkan dalam berbagai bentuk soal gitu ya. Contoh pertama. Nah, contoh pertama, misalkan kita gunakan dalam bilangan bulat. Contohnya adalah negatif 123 dikali 54. Positif 54. Nah, kalau kita lihat dari tandanya, ya kan, ini adalah bilangan negatif dikali bilangan positif. Bilangan positif. Oke, berarti kalau kita lihat negatif kali positif itu akan jadi ini ya, akan jadi bilangan negatif gitu. Oke. Akan jadi bilangan negatif. Oke, kita tuliskan dia akan jadi negatif. Nah, negatif berapa? Berarti kita cari ya, negatif berapanya. Berarti jangan lupa, biasanya itu kalau dalam perkalian maupun pembagian bilangan positif dan negatif, kalian suka salahnya dalam hal mengkalikannya atau membaginya. Kalau untuk tandanya sendiri mungkin kalian sudah bisa memahaminya gitu ya. Nah, kita coba lihat. Kalau misalkan kalian ingin mengkalikan, ya, mengkalikan. Oke. Berarti kita lihat aja nilai mutlaknya. Jadi nilai tanpa ada tandanya gitu ya. Yaitu 123 dikali 54. Nah, 123 kali 54. Kalau kita mau bikin dalam perkalian beruntun ke bawah, berarti bilangan dengan banyak angka itu harus di atas terlebih dahulu. Kita lihat. Kalau di bagian yang ini, oke, kalau di soal yang kita punya, itu lebih banyak angka di 123 daripada 54. 123 itu ada 3 angka, ya kan? Ada 1, 2, 3. Kalau 54 hanya 2, ada 5 dan 4, gitu kan? Sehingga kalau kita buat dalam perkalian beruntun, itu adalah jadinya 1, 2, 3, di bawahnya dari belakang ya 5, 4. Oke, dikalikan. Nah, kalikannya juga sama, itu harus berurut gitu ya. Nah, kita patokannya itu adalah bilangan yang di bawah. Bilangan yang di bawah itu sih 54.
Berarti kita mulainya dari satuannya, berarti dari si 4-nya. Nah, sekarang 4 dikali dengan yang atasnya 3. 4 kali 3, 12. 1, 2 gitu ya. 2-nya di bawah, 1-nya di atas. Lalu sekarang 4 dikali 2, itu 8. Jangan lupa ada satunya ditambahkan, jadinya 9. Lalu 4 dikali 1, itu 4. Nah, lalu kalau gitu, dari 4-nya udah semua nih. Sekarang 5-nya. Oke, 5-nya. Berarti sekarang 5 dikali 3, 15. Berarti 15. 5-nya di bawah. Nah, satunya di atas. Lihat, saat kita memulai dari bilangan yang baru, di sini kan 5 ya. Berarti itu harus hasilnya maju ke depan satu angka, berarti bukan lagi di 2, bukan lagi di bawah si 2 ini, tapi harus di bawah si 9, begitu. Oke, 15, lalu sekarang 5 dikali 2, 10, 10 tambah 1, itu jadi adalah 11, dan 5 dikali 1, itu 5 ditambah 1 jadinya 6. Oke, kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. 2-nya turun. 9 tambah 5, 14. 4 di atas 1. 1 tambah 4. 4 tambah 1. Berarti jadi 6. Dan 6. Oke, hasilnya adalah 6.642. Berarti hasil dari negatif 123 dikali 54 adalah negatif 6.642, seperti itu. Oke. Nah, lalu itu tadi bilangan bulat. Kita coba lagi dengan bilangan jenis lainnya, yaitu bilangan desimal. Oke, kita coba dengan bilangan desimal. Contohnya itu adalah negatif 0,08 dikali negatif 0,08 dikali negatif 3,2. Nah, kalau kita lihat dulu tandanya deh. Ini kan bilangan negatif dikali bilangan negatif. Itu akan jadi bilangan positif. Oke, berarti kita punya nanti hasilnya akan jadi positif. Nah, lalu untuk hasil nilainya gitu ya, kita ambil dulu aja nilai tanpa komanya. Jadi kalau misalkan seperti ini, yang tadinya adalah negatif 0,08 ya, kita ambil berarti tanpa ada koma, tanpa ada si tandanya, itu jadi 8, lalu dikali negatif 3,2, berarti kita hiraukan komanya maupun tandanya, jadinya hanya 32. Oke, kita cari lagi pakai perkalian ke bawah. Berarti 8 kali 32. 32 dulu ya di atas, karena lebih banyak angkanya, baru 8. Kita kalikan. 2 kali 8, 16. Simpan 1. 3 kali 8 itu 24. 24 tambah 1, 25. Oke, berarti kita punya nilainya adalah 256 kalau 8 kali 32. Nah, kita maunya itu, kita sudah ya, 256. Kita maunya itu adalah berapa hasil dari negatif 0,08 dengan negatif 3,2. Kita lihat ya, kita akan berikan tanda desimalnya, komanya. Untuk bilangan yang pertama yang min 0,08 itu di belakang komanya itu ya ada 2 angka.
ada 2 angka. Kalau yang 3,2 itu ada 1 angka. Nah, berarti kalau gitu jumlah seluruhnya dari di belakang koma itu adalah 3 angka. Berarti kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Baru kita kasih komanya. Koma dulu, tah. Kalau misalkan tidak ada bilangannya lagi, berarti kita kasih 0. Seperti itu. Jadi hasil dari negatif 0,08 dikali negatif 3,2 adalah positif 0,256. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya itu tadi bilangan bulat, bilangan desimal. Kita coba dengan bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan. Contohnya itu adalah 5/4 dikali negatif 28/7. Oke, 5/4 dikali negatif 28/7. Nah, jadi kalau di perkalian itu berbeda dengan penjumlahan maupun pengurangan pecahan sebelumnya. Dimana tidak perlu kalian untuk menyamakan si penyebutnya ini. Si 4 dan maupun 7. Jadi langsung dikalikan. Tapi agar nilainya tidak terlalu besar, karena kalau kita langsung kalikan antara 5 dengan 28 itu kan terlalu besar ya. Itu ataupun 4 dengan 7 itu terlalu besar, bisa kalian sederhanakan dulu atau bagi kedua bilangan dengan FPB-nya begitu ya. Jadi disederhanakan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi aturannya seperti ini. 5 itu dikalikannya dengan 28. Jadi kalau dia kanan kiri sejajar itu dikalikan ya, karena kan operasi hitungnya pakai perkalian. Nah, tapi kalau dia atas bawah, contohnya 5 dengan 7 itu pembagian. Lalu 5 dengan 4 itu juga pembagian. Oke, kalau misalkan tidak bisa dibagi ya tidak usah dibagi. Oke. Nah, itu tapi posisi-posisi tersebut yang bisa dibagi. Lalu 28 itu juga perkalian dengan si 5. Tapi untuk pembagiannya berarti yang bawahnya gitu ya, 28 kan posisi atas, itu bisa dengan 4 maupun dengan 7. Oke. Kalau kita perhatikan 28 itu bisa dibagi dengan 7. Oke. Bu, aku mau pakai 28 dibagi 4 dulu, boleh. Oke, kita coba dulu 28 bagi 7. Kalau misalkan caranya berbeda gitu ya, pembagian awalnya itu dari mana ke mana, tapi nanti hasilnya akan sama. Ya, jadi harus hasil paling sederhana kalau pecahan, begitu. Oke, kita coba lihat, kita bagi mereka berdua, berarti sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 sisa 1, 28 bagi 7 sisa 4. Berarti sekarang kalau gitu kita punya 5/4 dikali negatif 4/1. Oke, negatif 4/1. Nah, kita lihat lagi. Ternyata 4 yang ini nih dengan 4 yang bawah itu bisa dibagi dengan 4 juga. Berarti 4 bagi 4 sisa 1, 4 bagi 4 sisa 1. Oke, berarti sisanya itu jadinya 5/1 dikali negatif 1/1. Kalau kita lihat dari nilainya, dari tandanya, itu nanti hasilnya akan jadi negatif, ya kan? Karena
positif dikali negatif, hasilnya akan jadi negatif gitu. Oke. Lalu dari nilainya berarti 5 kali 1 yang di atas jadinya 5. Lalu 1 kali 1 yang di bawah juga jadinya 1. Oke, apapun yang dibagi 1, kalau misalkan dia jadi per 1, berarti kita ambil yang atasnya aja gitu ya. Karena apapun yang dibagi 1, hasilnya itu lagi. Berarti negatif 5 per 1 itu sama halnya dengan negatif 5. Begitu. Oke, itu untuk bulat, desimal maupun pecahan. Oke, nanti kalian catat di buku catatan dan dicoba 3 soal berikut. Oke, nomor 4, 5, dan 6. Tetap di buku catatan. Oke, nomor 4 itu adalah nomor 4 itu adalah silakan cari hasil dari 408 dikali negatif 54. Oke, lalu nomor 5-nya adalah cari bilangan desimal gitu ya. Hasil dari negatif 1,30 dikali negatif 4,08. Dan yang keenam, cari hasil dari 75 per 48 dikali negatif 3 per 15. Baik, itu untuk perkalian. Selanjutnya ada pembagian.